Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Pada hari ini adalah tanggal 13 April 2025. Saya alhamdulillah kedatangan teman-teman dari grup analisa stroke yang bersilaturahmi ke rumah saya pada hari ini. Dan alhamdulillah hadir, tadi beberapa orang sudah pulang duluan karena ada kesibukan. Saya perkenalkan, ini Mas Elvis dari Manado. Assalamualaikum. Teh Mila dari Lewiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Teh Munawaro dari Citerep, Bogor. Assalamualaikum. Mbak Yati orang Madura, tinggal di Tanah Abang. Assalamualaikum. Mas Rudi dari Padang, dari mana Mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta, ini orang Cipinang. Ini alumni SMA 36 Rawamangun. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang manajemen makanan orang-orang pasca stroke. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Karena banyak sekali yang japri ke saya. Kadang-kadang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Pak, apakah boleh makan gado-gado atau tidak? Dan banyak hal-hal yang lebih sederhana lagi. Nah, ini kadang-kadang membingungkan dan juga memprihatinkan karena pengetahuan kita tentang makanan ini tidak ada yang memandu. Sedangkan saya hanya belajar dari pengalaman dan membaca buku. Saat ini teman-teman semua ingin bertanya tentang apa sih yang terkait dengan makanan bagi orang-orang pasca stroke. Teh Munawara mau bertanya. Mau. Kalau saya pengen nanya makanan apa yang nggak boleh dimakan sama orang pasca stroke, misalnya apa gitu. Baik, ini satu pertanyaan yang baik sekali. Teh Mun, asal Teh Mun tahu saja, saya juga termasuk orang yang bingung di awalnya dulu. Tahun 2012 saya terkena stroke. Dan kemudian pada waktu itu belum ada WA, belum ada medsos yang ramai seperti sekarang ini. Mungkin kalau saya terkena stroke di tahun ini, mungkin saya bingung juga. Karena banyak sekali di medsos itu kan makan pisang bahaya, makan timun bahaya. Banyak macam-macam sekali dokter-dokter yang menurut saya kurang bijak di dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga kita semakin bingung. Oke, pertanyaannya adalah makanan apa sebetulnya yang boleh dan tidak boleh bagi orang stroke. Kita harus kembali kepada soal bahwa orang stroke itu adalah terkait dengan pembuluh darah. Pembuluh darah yang diisi oleh kekentalan darah, oleh kolesterol, baik kolesterol jahat maupun kolesterol baik. Ada juga diabetes, ada juga triglisida atau lemak di dalam darah. Itu semua terkait dengan pembuluh darah. Artinya pembuluh darah yang dipenuhi oleh makanan-makanan sejenis itu. Sehingga darah kita menjadi kental. Nah, karena itu kita fokus pada pengertian itu. Jadi yang sebaiknya direkomendasi dikurangi atau tidak dimakan atau tidak dikonsumsi adalah makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Itu makanan-makanan yang menyebabkan semua itu terjadi. Apa saja, yaitu daging merah, daging kambing, daging sapi, santan, mentega dengan segala macam makanan turunannya, jeroan, junk food seperti ada Kentucky, ada McD, semua itu sebaiknya untuk orang pasca stroke, kalaupun tidak mau dipantang, dikurangi. Karena itulah yang menyebabkan menumpuknya kolesterol jahat di pembuluh darah otak kita. Karena kolesterol itu diproduksi oleh tubuh. Jadi tubuh itu memproduksi kolesterol dari asupan makanan. Jadi kalau makanannya seperti itu, maka apabila kita kurang gerak, kita kurang olahraga, tidak dibakar kalorinya, maka dia akan berproduksi menjadi kolesterol jahat atau LDL yang kita kenal. Tetapi apabila kita berolahraga
atau kita kerja keras, kita masak di dapur sambil berkeringat, atau kita nyapu, atau kita macul, maka dia akan menjadi kolesterol baik atau HDL. Yang itu nanti akan menjadi pelumas di persendian, akan menjadi otot. Karena itu, maka pengertian itu yang harus kita pahami, bahwa apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan tidak diolah dengan olah fisik yang cukup, maka itulah yang berbahaya. Itu, Teh Mun. Oh gitu. Kalau yang dimakan biar kita cepat sehat gitu, misalnya contohnya apa gitu? Ya, saya katakan tadi, kalau kita makan makanan seperti lemak jenuh itu, kecuali kita kerja keras atau olahraga keras, maka dia bermanfaat. Tapi kalau kita makan itu kemudian kita tidur, itu yang berbahaya. Jadi sebaiknya kita kurangi atau kita pantang makanan itu terlebih dahulu, apalagi apabila kita baru-baru di awal-awal terkena stroke. Nah, makanan-makanan sehat yang lain kan banyak, seperti makanan bergizi lain kan ada ikan, ada ayam, ada seafood ya, apa namanya, ikan laut, ya kan, macam-macam itu, ya kan, semua itu bermanfaat. Kuning telur itu memang dia ada kandungan lemak jenuhnya, tapi kecil. Dia apabila dipakai olahraga dia menjadi bermanfaat bagi kita. Ibarat kata kita gerak lah gitu ya. Misalkan setelah makan kita nyapu, ngepel Oh gitu. itu ya, itu akan terbakar kalorinya, Iya. jadi sehat kita. Saya mendapat info dari teman saya, Ade Rai ya. Ade Rai itu seorang Oh iya, binaragawan. binaragawan teh ya. Binaragawan itu dia tuh sehari 30 butir telur. Iya. Iya, 30 butir telur dia makan. Kemudian dia makan daging tentu kan. Nah, tapi kemudian dia menjadi sehat karena dibakar. Dia menjadi kolesterol baik. Di tubuhnya akan berproduksi kolesterol baik, yaitu menjadi pelumas, menjadi otot begitu. Tapi kalau kita pakai tidur, itu yang bahaya ya. Iya. Nah sekarang makanan apa? Tadi kan sudah saya katakan. Iya. Itu kan banyak, itu ada ikan, ada apa. Jangan terlalu khawatir dengan makanan. Karena nanti kita bisa kurus kering. Kalau Intinya kita kita harus gerak lah gitu ya. Iya, Jangan mending- habis makan rebahan lah gitu ya. Makanan itu jangan terlalu dikhawatirkan. Karena apa? Karena dia ada sirkulasinya. Ada BAB, ada urin ya kan. Ada urin, ada olahraga. Nggak usah dikhawatirkan. Kita paling lambat makan jam 6 sore ya, jangan malam ya. Ya, itu kan teknik makan ya. Jangan sampai kita baru habis makan tidur. Itu kan yang menjadi Iya. mengendap, memberatkan ginjal katanya. Iya. Kemudian menjadi berproduksi menjadi diabetes segala macam. Itu yang harus kita jaga. Jadi kalau soal terkait stroke ya itu aja, lemak jenuh. Nggak ada lagi. Nah, silakan yang lain yang mau tanya. Ya, Mas Elvis mau nanya, mau Ya. bertanya. Gini Pak Haji, saya lagi bingung ini. Saya tiap pagi makan, kepinginnya makan gado-gado atau apa namanya, toprak gitu. Sedangkan itu kan emang hobi saya makan itu kan. Cuman kalau orang bilang kadang-kadang suka bilang begini Pak Haji, jangan banyak makan yang ada bumbu kacangnya. Saya bingung Pak Haji. Sementara saya hobi gitu loh, kan nggak semuanya ada bumbu kacang yang kita makan, kan ada lontongnya sayuran, gado-gado sayuran gitu. Itu gimana Pak Haji? Benar nggak seperti itu Pak Haji? Ya, nggak ada salahnya. Jadi makanan itu gini ya, Mas Elvis. Jadi di dalam tubuh kita itu yang ada adalah harmonis. Ya. Harmonis dalam tubuh kita. Oh, ada gula cukup, ada asam cukup, ada garam cukup. Jangan dikurangi satu dengan yang lainnya, karena kalau kurang garam juga persoalan bagi kita. Kalau kurang kacang juga persoalan bagi kita. Kacang kan katanya bagus untuk jantung, untuk apa-apa. Jadi itu info-info hoax yang berdasarkan pengalaman saya tidak mempunyai dasar. Dan saya juga membaca buku-buku juga tidak mempunyai dasar. Yang penting jangan makan ketoprak tiap hari ya kan. Kan bisa berselang-seling dengan yang lain. Yang penting makanan itu harus seimbang. Cukup gula. Seperti misalnya begini, harmonisnya tubuh kita itu seperti misalnya kita bikin sayur lodeh atau sayur asem kan. Kan kalau kita makan sedap kan,
Iya. Ada rasa asam, ada rasa garam, ada rasa manisnya, Santan juga ya. iya kan, ada rasa pedesnya ya kan. Nah, tidak hambar. Kan kalau sayur kurang garam kan bagaimana rasanya, ya kan? Jadi yang penting itu kita penuhi makanan itu, ya kan? Kita penuhi makanan yang seimbang, proteinnya harus ada. Jadi jangan sampai Mas Elpis tidak makan ikan. Apa alasannya tidak makan ikan? Ya kan? Makan ikan laut itu apa alasannya? Itu mengandung banyak omega 3. Jangan termakan hoax. Oh itu ikan nanti jadi kolesterol, nggak ada itu. Mana ada. Kolesterol itu adalah produksi di dalam tubuh dari makanan-makanan itu. Nah kalau Mas Elpis makan ikan, kemudian Mas Elpis makan buah, makan sayur, nanti berproduksinya menjadi kolesterol baik, ya kan? Kalau Mas Elpis makan daging terus-menerus, kolesterol buruk jadinya. Jadi mengenai makanan itu, yang penting konsepnya harus seimbang, ya. Jangan terlalu ketakutan. Ya makan gado-gado ya makan lah, makan cumi ya makan lah cumi, cumi enak, ya kan? Kuning telur ya makan lah. Yang penting bergerak. Kalau kita harus paham, kalau kita lemah gerak ya jangan. Jadi yang bagus itu gimana Pak? Makan telur gitu misalnya. Itu telur rebus atau telur yang udah digoreng kayak seperti dadar atau ceplok gitu kan? Oh telur yang bagus ya telur rebus ya. Yang rebus ya. Telur rebus ya. Ya dia masih belum hilang itu apanya nutrisinya atau gizinya. Ya jadi dimakan, tapi yang penting kita bergerak ya. Kalau kita nggak bergerak ya jangan. Kalau nggak bergerak ya puasa aja. Ya betul. Ya gitu. Jadi jangan semua dipantang. Jadi serba takut gitu jangan ya. Serba takut itu jangan. Nanti kurus kering. Iya betul. Tahu kurus kering? Saya pernah mengalami kurus kering ketika saya berada pada masa panik. 6 bulan setelah keluar dari rumah sakit, saya panik. Nggak ada ilmu dari mana-mana saya dapatkan. Jadi saya cuma ketakutan, saya tidak makan ini, tidak makan itu. Akhirnya badan saya kurus kering. Dari 81 kilo menjadi 69 kilo. Dan orang melihat saya orang sakit. Kering, kurus kering. Nah jadi kalau ada orang stroke, pasca stroke itu kurus kering, atau dia kegemukan, pasti ada yang salah. Di dalam memanage cara makannya. Mungkin Mbak Yati ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Haji, mau nanya, aku kan pecinta ikan laut. Apakah bagus ini yang makan seperti ikan cumi, udang, kepiting, kakap buat orang sakit seperti kita ini pasca stroke? Udah itu aja Pak Haji. Oh tentang ikan laut. Ikan laut itu bagus. Cumi, udang itu bagus, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dia tidak mengandung lemak jenuh. Dia justru mengandung omega 3. Jadi sekarang memang banyak hoax itu yang sulit dipertanggungjawabkan. Yang penting Mbak Yati fisiknya bergerak. Mbak Yati hari-hari apa? Ini dagang, bergerak, masak nasi, motong-motong ayam. Oh iya. Masak nasi. Nggak ada mondar masalah. mandir, ke sana sini ada 40 meter panjangnya mondar mandir. Iya, itu nggak ada masalah. Ya malah sehat. Yang penting ditambahlah dengan buah. Buah kan nggak harus mewah ya. Bisa pepaya, bisa sayurnya bisa timun. Ya bisa bayam, kangkung nggak mahal-mahal. Jadi prinsipnya kita seimbang. Setiap hari kita perhatikan makanan kita. Ini hari ini saya tadi makan apa? Makan kue manis. Ya, kita harus manage pikiran kita. Siang nggak usah manis, ya kan? Tadi udah makan gorengan pagi. Siang jangan makan gorengan lagi. Nanti malam makan martabak telur lagi. Ya itu yang nggak boleh dong. Harus di manage. Oh garam kita udah cukup. Boleh ya. Jangan tiap hari. Ya jangan tiap hari. Jadi kita harus manage, harus kelola itu makanan. Sebulan aku 3 kali paling makan martabak. Saya setiap hari selalu saya evaluasi. Tadi gue makan apa? Pagi. Oh gue makan ini, gue makan ini. Oh ya aman. Saya ini kan termasuk orang yang trauma ya, terkena stroke. Saya terkena stroke itu bangun tidur terkena stroke. Saya trauma. Sekarang ini kalau saya bangun tidur goyang-goyang sedikit, wah jangan-jangan gue stroke nih gitu. Tapi kemudian saya punya ukuran, oh tadi gue makan apa? Oh tadi gue udah minum amlodipin. Saya udah minum amlodipin tadi, oh aman. Tadi siang saya makan apa?
Oh saya makan ini makan, oh aman. Oh tadi saya ada pikiran kenceng nggak? Oh nggak aman gitu. Jadi tenang gitu. Jadi setiap hari kita manage, setiap sore kita makan apa. Kita harus atur makanan. Dan itu nggak susah kan, nggak berat itu kan mikir kayak gitu. Ya cuma memanage aja makan hari ini. Yang penting ada keseimbangan, ada gulanya, ada garamnya, proporsional. Jangan seperti kita makan sayur asam di tubuh kita itu. Ya harmonis di dalam itu. Kalau kita kekurangan garam apa akibatnya? Kita kejang-kejang, kalau bangun tidur kejang nggak? Kalau suka kram nggak? Nah itu artinya kekurangan garam. Oh kayak kejang gitu, kayak. Ya itu kekurangan garam artinya kan. Karena takut-takut gitu, kebanyakan makan garam itu tetap darah tinggi. Nah itu kekurangan garam ya. Kalau kelebihan garam darah tinggi, makanya yang pas aja makannya ya kan. Jadi jangan pagi makan gorengan, siang makan gorengan, malam gorengan, segala macam itu nanti tentu tinggi. Iya, jadi kalau kita makan Berlebihan ya. jangan berlebihan. Kalau kita makan seperti biasa, ya itu harmonis. Kalau ikan digoreng pagi sore nggak apa-apa kan Pak Haji ya? Ya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Termasuk ini kali gorengannya seperti tepung-tepung tuh yang enggak ini Nah, jangan berlebihan. Tepung-tepung itu, kenapa tepung-tepung itu? Saya dulu pernah bingung saya. Saya waktu itu, ini saya cerita sedikit ya. Saya di rumah sakit, pertama kali dicek darah laboratorium saya. Teleglisida saya 238. Teleglisida itu apa? Saya kan pakai Askes, ke apotik Askes di Rawamangun, di Rumah Sakit Persahabatan. Sekarang di BPJS. Iya, Askes. Jadi ditolak oleh apotik. Bapak ini ketinggian katanya, Bapak harus bayar lagi. Wah, saya pikir ini apa ini? Saya cari itu teleglisida itu apa? Nggak ada yang tahu teleglisida itu apa. Dari mana asalnya teleglisida itu nggak tahu. Saya tanya dokter, saya tanya suster, nggak ada yang tahu. Ini saya baca buku, beli buku di Gramedia. Oh, teleglisida itu adalah lemak di dalam darah. Dan sumber dasarnya yang paling besar adalah terigu. Makanan yang berbahan dasar terigu atau tepung-tepungan. Jadi kalau kita biasa makan kue, keseringan, itu teleglisida kita meningkat. Lemak di dalam darah kita meningkat. Jadi tepung-tepungan itu memang kita kurangi ya kan. Ya secukupnya aja kan ada ukurannya di dalam cek laboratorium itu kan. Sampai di mana batas normal, sampai batas tidak normal. Ya kita makan tepung ya kue, makan sekali ya kan. Roti juga sama juga Pak Haji. Iya itu kan dia tepung-tepungan. Roti kayak kerupuk gitu. Iya tepung-tepungan. Kan itu kan kita harus ukur. Ya kan, jadi jangan terlalu banyak. Ya sedang-sedang aja. Kan teleglisida itu kan bukan nol kan, nggak ada nol kan teleglisida. Dari sekian sampai sekian kan. 200 kali Pak normal Pak Haji ya? Iya, jadi yang nggak boleh kan 200 ke atas. Kalau 200 ke bawah kan bisa, ya kan. Makan roti pagi, siang nggak usah makan roti, ya kan. Terus sama ini Pak Haji, kalau kita makan somai itu katanya berbahaya. Apa benar Pak Haji? Apa bahayanya? Karena di situ ada namanya somainya itu yang terbuat dari sagu ya. Terigu. Tapioka. Ya terigu tadi kan, sama itu kan dari. Tapioka, terigu, Dari singkong. singkong. Iya sama terigu itu bahan dasar terigu kan. Jadi ya kita jangan, yang penting jangan kerutinan yang harus yang apa terus menerus. Sekali-kali aja kan saya bilang teleglisida itu 200 normalnya ke bawah. Nah karena itu kita makanlah yang ukuran 200 ke bawah, jangan sampai ke atas. Ya kan, kalau kita makan siomay pagi, sore siomay, malam siomay, ya kena teleglisida. Kalau aku trisidanya 300 waktu yang kejadian. Nah, Kemarin alhamdulillah turun jadi 202. nah itu kan masih minimal ya, artinya masih senang masih normal makan. katanya. Stabil lah ya. Stabil. Masih senang makan tepung-tepungan. Enggak. Enggak. Paling nyomot 1 udah. Ya. Jadi itu apa namanya? Dari tepung-tepungan itu. Ya kan misalnya goreng ikan pakai terigu ya kan. Ya boleh sekali-kali tapi jangan sering-sering. Tetapi itu semua akan hilang apabila dibakar dengan gerak. Gerak tiap hari. Gerak tiap hari. Jadi Kaki gitu ya. Nah Ya, kalau kerupuk Mas Elvis, kalau pakai setoples tepung. itu mah nggak boleh habis kerupuk. Kalau 1-2 boleh lah kerupuk. Iya. Jadi makanan itu jangan sampai enggak sama sekali, makan aja. Yang penting jangan berlebihan. Kan banyak orang bilang. Kita kan lupa kadang-kadang berlebihan. Dan tadi itu
teknik makan habis Habis makan tidur itu kan. Oh iya, Habis jangan. makan tidur tuh gemuk kayak Teh Mila tuh. Gemuk kayak Mila tuh. Nah, Enggak ini. Jadi Enggak makan tidur, malah siang itu enggak ini. Ini mah happy joget-joget terus Pak Haji. Nah, iya. Mungkin udah di losin kali ya. iya pikirannya udah. Udah plong. Bodo amat sekarang. Ada pikiran seketika, ya udah nanti besok udah nggak usah dipikirin. Happy lagi. Hebat. Happy deh. Di TikToknya kan dapat monetisasi kan, Ya, dapat uang dia. Dapat bayaran Hebat. gede TikToknya. hebat dia pokoknya. Nah, Teh Mila ada yang mau ditanya? Iya, jadi gini, Mila kan hidup di kampung, jadi nggak susah kalau buat makan sehari-hari itu kan ikan laut, ikan basah susah ya. Paling mewah itu di sana itu ikan ayam misalkan. Nah, apa boleh gitu kan pasca stroke kayak begini seperti Mila belum pulih benar, makan ikan asin tapi nggak tiap hari gitu. Seperti ikan asin teri, ikan gabus gitu dipepes atau digoreng gitu. Mila suka makan, yang Mila masih takut itu kadang perasaan kalau mau makan sama ikan asin itu masih ada rasa takut gitu. Apa boleh apa enggak gitu. Ya, ini pertanyaan bagus. Memang ini sering menjadi pertanyaan. Garam ditakutkan, bahkan ada yang mendoktrin jangan makan garam. Justru ini kekeliruan besar. Garam itu berfungsi untuk mengikat darah. Ngerti nggak? Garam itu berfungsi untuk mengikat darah. Kalau dia kebanyakan makan garam, maka darah kita menjadi kental. Kalau darah kita menjadi kental, maka kita tekanan darah tinggi kita menjadi meningkat. Itu teorinya. Mengapa orang makan garam kebanyakan darah tinggi? Karena tadi dia mengikat darah menjadi kental. Tetapi kalau kita kekurangan garam, yaitu tadi dia menjadi darah kita menjadi encer dan kemudian kita menjadi kram dan kemudian otak kita juga cepat rusak. Jadi apa namanya? Cara berpikir kita juga nggak normal. Ya, blank. Jadi semua itu serba di pikiran kita, Teh Mila. Artinya kita makan aja tapi jangan berlebihan kan Iya. intinya kan. Misalnya kita makan ikan asin pagi ini, siang ini ya udah jangan makan lagi. Iya, jadi kadang Mila juga kan suka begini. Besok masak apa ya, bingung. Adanya di tukang sayur ikan asin yang Mila masak. Tapi esok harinya lagi nggak masak lagi ikan asin, Pak. Jadi Iya, seminggu lagi gitu baru Iya, nggak tiap hari. itu nggak apa-apa Teh Paling Mila. perbanyak sayuran. Kalau Mila itu lala mentah sama paling goreng tempe, pepes tahu gitu. Itu nggak apa-apa Teh Tapi Mila. badan makin gemuk. Ya itu karena makan karena makannya keenakan. Kemarin sempat Iya. turun puasa Jadi, ya. Yang habis penting puasa. adalah Ngemil. Hah? Enggak, boro-boro sempet tidur. ya, Aku nggak pernah sempet tidur, Mbak. Siang nggak pernah tidur siang. Nggak pernah. jadi ya yang penting semua jangan berlebihan. Makan aja. Jadi kita jangan menyiksa diri kita. Jadi orang stroke itu wajahnya harus normal. Seperti orang normal. Jangan wajahnya kurus kering. Jangan juga kegemukan. Orang kurus kering, orang stroke, orang kegemukan itu berarti dia salah di dalam memanage makanan. Ya kan? Di dalam pola makanan. Termasuk misalnya tadi yang dibilang Mbak Yati, habis makan tidur. Nah itu juga bikin gemuk ya kan? Kalau Mila boro-boro tidur. Nggak bisa tidur. Tapi kalau malam memang kadang sholat isya juga jam 2. Ya, Karena habis maghrib itu udah ya karena langsung merem. pikirannya tenang ya kan? Iya, karena tenangnya apa? Udah nggak mau daripada dipikirin lagi, stroke berulang kan repot. Nah Ya itu. udah mending ngelosin aja gitu kalau prinsip Mila. Jadi makanya kan tenang sekarang, happy aja. Walaupun makan sama oseng kembang pisang, Iya. di ini aja. Gantung Iya. Iya. Teh Mila, ya saya bilang. Dari makanan itu orang terdampak stroke hanya 30% aja. Selebihnya orang stroke itu disebabkan oleh pikiran dan dalam keadaan capek pada saat yang bersamaan. Makanan 30% aja. Kalau keterlaluan makan apa itu dia menutup nanti. Pembuluh darah tertutup dengan sendirinya. Karena udah kelewatan. Tapi kalau kita makan, kita olahraga, nggak ada masalah. Ya karena Mila kan
sudah ya pertama kan memang kan awalnya itu dulu pikiran ya. Jadi sekarang itu udahlah nggak mau dipikirin, dilosin aja gitu. Yang penting kan nemu makan, udah aktivitas, udah gitu, nggak ada Iya. pikiran berat. Jadi sekarang kan pikirannya tenang, bisa enjoy gemuk ya. 65, Oke. 65. Ya, itu dikurangi lagi. Iya. Dan Insya Allah nanti dan kan ada program untuk mengurangi. Untuk mengurangi itu diprogramkan saya ini 3 bulan yang lalu 81. Tapi saya sekarang 73. Berapa kilo? 8 kilo turun dalam waktu 3 bulan. Iya kan? ya Dengan pede. cara intermittent fasting itu. Jadi hal apa yang bisa kita ketahui kita terjadi ada serangan stroke mengulang itu Pak Haji? Indikatornya seperti apa Pak Haji? Itu aja. Ya indikatornya kan kalau yang namanya stroke itu kan mendadak. Tiba-tiba. Jadi stroke itu disebabkan oleh tekanan darah yang tiba-tiba meningkat, melonjak tinggi. Disebabkan oleh apa? Oleh tekanan darah tinggi diastolik yang meningkat. Yaitu tekanan darah tinggi disebabkan oleh pikiran, oleh beban pikiran, oleh stres, oleh kecapean, begadang misalnya. Disebabkan oleh itu. Maksud saya ini pengulangan gitu, terjadinya pengulangan stroke. Kita udah stroke tapi sudah pulih gitu. Tiba-tiba mengulang stroke lagi, itu indikatornya seperti apa? Ya indikatornya itu tadi kan, indikator penyebab dulu ya. Penyebabnya itu adalah karena tekanan darah yang melonjak tinggi ya. Tiba Nah, lagi. indikatornya bisa kebas, Oh, gitu. kebas bisa pusing, Kebas lagi gitu ya. bisa pusing ya. Tiba-tiba kok tangan saya kebas gitu kan. Harus dilakukan langkah-langkah yang cepat. Kalau kram itu tidak ada kaitan. Kram itu karena kekurangan garam. Oh gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya ya, indikatornya. Oke. Kalau panas enggak Pak Haji ya? Nah, Kalau sudah panas sih kaki. Oh kaki. Saya telapak kaki pernah panas. kalau panas itu akibat saraf yang belum berfungsi normal. Dia harus dikembalikan lagi dengan cara banyak berlatih. Karena begini, saraf itu adanya di dalam otot. Iya betul. Jadi kalau ototnya lemah ya begini. Tapi kalau ototnya kuat, insya Allah hilang. Misalnya bersepeda, ya kan, atau sepeda statis, atau apalagi latihan jalan yang banyak itu hilang. Bolak-balik di rumah gitu nggak masalah Pak? Iya. Jadi saraf itu adanya dalam otot. Jadi apabila ototnya lemah ya itu kebas. Apabila ototnya kuat ya enggak. Gitu. Makasih Pak Haji. Ya, baik. Mungkin Mas Rudi ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya Pak Komar dan rekan-rekan. Saya stroker, mantan penyandang penyakit stroke. Sudah 1 tahun lamanya. Saya kenal dengan Pak Komar lewat channelnya di YouTube. Dan di situ saya banyak belajar cara manage stroke itu seperti apa selain dari dokter. Nah, kurang lebih apa yang saya dapat setelah banyak masukan sama intinya dengan yang dokter katakan atau aktivis stroke katakan atau orang yang berpengalaman stroke mengatakan sama kurang lebih. Artinya makan apa saja boleh, apa saja dulu ya, tapi dibatasi. Cuma saya ada ketemu salah satu dokter, tidak semua dokter, salah satu dokter mengatakan seperti itu, tapi ada yang tidak boleh, jeroan. Dia bilang hanya jeroan yang tidak boleh. Selebihnya silakan diatur dengan porsi yang jangan terlalu banyak. Intinya itu aja, selebihnya kita jaga kesehatan, cukup tidur, cukup istirahat, bekerja seperti biasa, jangan terlalu banyak ekspektasi, jalanin hidup dengan bahagia. Demikian, terima kasih. Wah, hebat nih Mas Rudi, berkesesuaian dengan pendapat saya. Jadi Mas Rudi tadi mengatakan bahwa apa saja boleh dimakan, asal jangan berlebihan. Dan kemudian saya tambahkan, harus olah fisik, harus dibakar kalorinya. Apabila tidak mampu atau masih lemah dalam gerak,
sebaiknya dihindari dulu untuk sementara waktu. Saya kira kita cukupkan sekian ya sahabat-sahabat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan akan memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat truk yang lain. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.